Ini adalah kota terbesar yang ada di Tanzania, namanya kota Dar es Salaam. Kota ini tuh bukan ibu kota, tapi sebagai pusat ekonomi yang ada di Tanzania dan merupakan pelabuhan tersibuk di Afrika Timur. Let's go, ikut aku jalan-jalan keliling dunia. Selamat siang dari Dar es Salaam. Ini hari kedua kita di sini, guys. Karena kita mau jalan ke beberapa tempat. Sekarang kita nyampe di Kariakoo Market. Di sini tuh kayak pusat keramaian, banyak kayak pedagang-pedagang, tempat jual beli barang dan lain-lain. Gitu ya, Pak? Ya, ini ada satu gedung kayak memang dikhususin buat ya pedagang-pedagang. Ramai juga tempatnya dan lumayan panas. Semingguan ini tuh cerah banget di Dar es Salaam gitu. Depan ini banyak warga-warga lokal yang buka restoran di rumahnya. Kayak banyak orang lokal juga yang makan di sini. Kita masuk ke dalam. Ini kayak shopping biasa sih. Kayak toko-toko perhiasan gitu di dalam. Ya, kayak lagi di Timur Tengah dikit. Ya, kayak Mangdu ya. Banyak baju-baju juga, ada 2 lantai di atas tuh. Ini tuh namanya tuh Soko la Zamani dalam bahasa Swahili ya. Itu artinya old market atau pasar tua. Tapi ini udah direnovasi gitu, jadi gedung. Mau beli apa lu? Nggak ada di sini ya? Kayak Mangga 2 banget. Kayak kalau kalian nyari screen protector, case HP, lighting buat konten, ada semua di sini nih. Baju juga. Ya, baju semua sih rata-rata. Baju, parfum, perhiasan. Gede juga ya. Jadi sebenarnya kita cuma penasaran dengan Kariakoo Market ini, kirain kayak ada tempat oleh-oleh atau iya, cuman kayak panas dan ya paling toko-toko ini dong sih buat perlengkapan aksesoris HP gitu. Biasanya kita mau pindah area karena kita mau explore area ini. Itu namanya apa pantainya? Koko Beach ya. Koko Beach, dan sana ada nama areanya Slipway juga. Kita mau pindah naik Bajaji lagi. Kita cuma 15 menit doang di sini dan pindah lagi, guys. Ini tuh area pasar utamanya kalau di Dar es Salaam. Buat kalian yang belum tahu, Dar es Salaam itu kota terbesar yang ada bukan cuma di Tanzania tapi di Afrika Timur ya. Dan mayoritas di sini orang-orang berbicara bahasa Swahili, sama kayak di pesisir di Kenya juga. Meskipun ini pusat keramaian, tapi bersih jalanannya. Sama kayak kemarin, di video kemarin kita udah ke pasar juga di area di dekat hotel. Dan di situ juga areanya bersih juga, guys. Banyak gedung-gedung baru juga. Kita masuk ke tempat rame. Ya, banyak toko-toko. Dipanggil Cina-Cina juga nih. Bersih, guys. Dan anginnya kenceng banget di sini, banyak debu tapi.
Ada yang jualan jeruk. Jeruknya dari kemarin tuh banyak banget ya yang jualan jeruk. Rame banget kawasannya. Ada yang jualan madu. Pure honey. Lumayan panas karena di dekat pantai ya lokasinya. Ya ini kota gede jadi ekonominya juga lumayan bagus di Afrika ini. Salah satu yang kota gede lah. Jalan-jalan di sini hati-hati ya, kalau memang terlihat aman juga, tapi kalau misalnya rame banget harus jaga barang bawaan juga, karena hari apes nggak ada di kalender. Oh ya, di sini mayoritasnya kebanyakan juga Muslim, banyak masjid juga. Jadi kalian bakal ngelihat banyak tempat-tempat ibadah. Dan juga orang-orang banyak yang berhijab juga di sini. Ini ada yang jual apa nih? Topi kopiah ya. Ada yang jualan tebu. Kalau di Indo tuh udah pakai es tebu ya, pakai penggilingan tuh. Ada yang jualan air dingin. Ya mostly ini baju-bajuan sih. Namanya Kariako Market. Di Afrika tuh aku pengen banget cari street food market ya, tapi kayak susah banget nyarinya. Dan mostly makanan sini ya daging-daging atau apa gitu, roti juga. Dan biasanya makannya di restoran gitu. Nah, untuk transportasi di Tanzania itu sebenarnya ada bus. Cuman untuk turis aku saranin buat pakai aplikasi Bolt aja. Itu kayak Uber, kayak Grab, Gojeknya di sini. Kenapa? Karena gampang banget. Dan kalau kalian traveling solo itu pakai Boda, jadi pakai ojek, murah banget. Terus kalau misalnya berdua, better pakai Bajaji juga, ini kayak transportasi lokal. Mereka ada juga yang pakai, mereka pakai aplikasi juga bajainya gitu. Keren. Terus ada mobil juga. Kalau pakai Bajaji ini kan lebih teduh juga. Iya, lebih teduh dibandingkan boda-boda motor kan. Terus gampang sih, dan berkali-kali nyari tuh dia dapat yang deket terus, jadi kayak cepet, nggak sampai 3 menit 5 menit tuh udah langsung nyampe di tempat kita gitu. Dan pembayarannya kalian tinggal hubungin pakai kartu kredit aja udah bisa bayar, jadi simple. Dan apalagi ini di kota gede ya, seru aja sih naik bajai sambil keliling-keliling kota. Ini kita next mau ke area pantai, area yang banyak turis di Coco Beach, dan kita naik ini. Harganya sekitar 9.500, sekitar 60 ribuan gitu. Dan jalannya sekitar kurang lebih 30 menitan. So kita bakal enjoy jalanan.
Sekarang kita sampai di area Masaki namanya. Kita ada cafe namanya Woodberry. Ini area kayak di Bali guys, kayak area-area turis gitu. Let's go, kita ngopi dulu, kopi Tanzania enak-enak. Let's go masuk. Ini jalan masuk ke kafenya begini guys. Katanya ini cafe paling oke, rekomendasi di Dar es Salaam, Tanzania. Oh, kayak masuk ke garden gitu. Banyak hijau-hijaunya juga. Nah, ini menunya. Kita cari minuman. Kopi. Ada hot chocolate. Ada red latte. Red latte. Kayaknya dia pakai red velvet gitu. Kayak rooibos. Kenapa? Oh. Rooibos itu apa? Taman merah. Oh. Ini unik banget, dia ada bulletproof kayak americano dicampur butter. Aneh banget, cuman ya. Tadi udah bilang pengen cobain kopi Tanzania, tapi ini ada yang minuman dinginnya enak banget, kayak ada coconut campur nanas, campur soda, campur lime. Kita cobain itu ya. Ini aku pesen coconut apa gitu, cooler. Nih bentukannya kayak gini guys, kayak jus sirsak ya, tapi kayaknya ini di jus deh. Aneh banget. Kayak air tawar gitu. Aneh. Minumnya enak. Tukaran yuk. Tapi ini oke lah, kayak rasa jus nanas oke. Strong banget. Guys, sekarang ngantuk banget. Aku pesan tambahan minum. Pesan apa? Pesan kopi dong. Dia pesan ice americano. Yang kemarin tuh kurang rasanya. Cuman di sini kafenya kata recommended. Mari kita coba. Sama aja kopinya. Ya oke lah. Enak sih. Cuman terlalu strong aja. Sama kayak di cafe kemarin. Mungkin tipikal orang sini sukanya yang strong-strong kayak gini. Namanya di Woodberry Cafe. Namanya di luar banyak sitting outdoor. Cuman lagi pengen ngadem di tempat AC karena panas. Oke, jadi tadi kita nunggu di cafe, enjoy 2 jam. Sekarang mau jalan-jalan langsung, mau lihat pantai ya di Dar es Salaam. Ini rekomendasi sih, jadi kalau kalian lagi di Dar es Salaam boleh banget sih mampir ke cafe ini. Oke banget kafenya. Dan kalau di pinggir pantai itu enak cuacanya ya, kayak menurutku angin-anginan kayak gini. Sama ini kalian lihat tuh ada kelinci-kelinci tuh. 1, 2. Kafenya pelihara kelinci juga. Untuk harga-harga di sini kayak kopi harganya 50 ribuan satu kopi. Masih oke banget. Mungkin yang agak mahal nanti di Zanzibar di sebelahnya gitu. Ya kalau kalian belum tahu petanya, kalian bisa ketik di Google Dar es Salaam, Zanzibar. Ya Dar es Salaam itu kan bahasa Arab. Di sini juga banyak orang-orang Muslim juga di sini karena ada pengaruh dari Swahili dari Arab gitu. Nah dari cafe tadi, kalau kita mau jalan ke pantai,
dekat, sekitar 15 menitan jalan lah. Nah ini jalanannya, menurutku suasana mirip di Bali sih. Dikit lah, dikit. Mana ya? Bali bagian mana ya? Gimana ya? Kayak Bali rame banget. Iya, sini sepi. Ini Lombok. Ya mungkin Lombok. Cuman kita belum lihat pantainya, jadi kayak nggak tahu pantainya sebagus apa. Lombok gede-gede gitu. Hmm. Kayak cocok buat surfing. Pas banget hari ini Mau langitnya viewpoint lagi bagus. Iya, kita mau lihat viewpoint. Kita udah jalan dan ketemu ini. Air-air dikit. Iya, lautnya udah kelihatan. Cuma kita lagi cari jalan masuknya. Ini vibes-nya kayak di mana ya? Kayak di Bengkulu kali ya? Dulu. Kayak di Bengkulu yang di Pantai Panjang, guys. Bisa akses langsung. Harus di mana? Bisa akses sana. Jadi nggak ada ini. Kita lagi nyari buat akses ke pantainya. Atau kita turun aja ke Koko aja kalau gitu. Namanya tuh Koko. Sebelah sana kita bisa jalan. Terus rumah-rumah di sini tuh kayak di kanan nih, kayak rumah-rumah gede gitu. Terus juga mobil di sini bagus-bagus, pakai Land Cruiser lah. Kayaknya orang-orang kaya yang berduit yang tinggal di area pantai sini. Karena lumayan berbeda dari kayak yang di kota. Oh di sini. Udah kita lihat dulu guys, karena ini ada lumayan deket sama cliff-nya kelihatan. Ya kan? Kayak di Uluwatu. Tadi gue nanya di Bali mana? Lu bilang Pantainya, kok jalanannya mah beda. ya, ini kita lagi masuk. Nggak amannya gimana? Di stopin orang. Bisa jadi ya? Atau mau ke situ aja? Berani banget kita. Belusukan sampai ke sini ya. Kita explore. Iya, explore harus memperhatikan keamanan juga nggak sih? Bau ganja nggak sih? Iya, bau ganja cuy. Udahlah. Bener bau banget, asli. Jujur ini bau ganja guys. Kayak dilarang, cuman kayak ada orang ilegal aja kayaknya. Selamat datang di pantai. Nggak tahu namanya apa, cuman pantainya ada batu-batu kayak gini. Bagus. Ternyata ada banyak orang camping, piknik di sini. Bagus juga pantainya. Di sini ada mobil bisa masuk lewat mana ya? Oh iya, dari sana. Tuh ada pesawat tuh, itu Air Tanzania, warna biru, liverynya. Dari Dar es Salaam itu. Dari Bisa jadi dari Zanzibar. Dia nggak gede ya, dari zaman itu. Pesawat gede itu. Enggak, mungkin dia mau basah gitu. Dia main para layang. Di depan ada kelihatan kota, jadi itu ada yang main kayak para layang lah, kayak nggak tau lah namanya, kayak gitulah ya. Iya, kayak water sport gitu. Dan di depan kelihatan gedung-gedung tinggi dan anginnya kenceng banget di sini. Ini belusukan banget ke hutan-hutan semak-semak. Banyak kaktus di sini. Bisa nggak? Ada yang lagi photoshoot di bawah, pakai kamera profesional gitu. Lihat nih, kaktus semua ya. Ini lumayan kotor sih pantainya, banyak sampah. Kelapa semua ya? Iya, batok-batok kelapa. Aku suka kelapa, cuma di sini aku belum cobain kelapanya dari Tanzania. Iya, nggak ada duit tapi. Iya. Kita coba naik ke atas ini.
Ini ada viewpoint buat lihat cliff atau tebing-tebingnya. Look at this. Kayak lagi di Bali ya. Ini terumbu-terumbu karang gitu. Wow. Ada yang lagi berenang di bawah. Sini banyak yang pacaran. View-nya bener-bener kayak di Uluwatu kali ya. Gak tau, aku jarang ke Bali, cuman view-nya ada yang kayak gini. Beberapa hari ke depan kita bakal banyak explore pantai karena ada Zanzibar di sebelah sana gitu, yang ada satu pulau gede. Nah, sekarang kita tuh di ujung dari tepi pantainya, dan kalau kalian lihat di sini banyak orang yang menghabiskan waktu buat ngelihat sunset. Tapi sunsetnya tuh di sebelah sana, kebalikannya. Dan kalau lihat di Dar es Salaam itu kayak kota transit buat kapal-kapal. Jadi kayak banyak kapal-kapal tanker, kapal-kapal minyak, kapal-kapal kargo, dan ada pelabuhannya di sebelah sana. Jadi makanya salah satu alasan kenapa di Tanzania itu harga-harga ya lumayan murah, karena di sini banyak kapal-kapal yang masuk gitu. Dan nanti kalau besok kita bakal pindah ke pulau di seberang itu, Zanzibar. Di situ katanya tuh banyak banget turis-turis yang suka pantai karena pantainya lumayan biru di situ. Dan sekarang di bulan Mei ini tuh bukan high season karena mostly bakal hujan dan hotel-hotel itu bakalan banyak yang tutup. Jadi kayak di sebulan lalu cari-cari hotel di sekitaran area Dar es Salaam sama Zanzibar, apalagi di Zanzibar kan benar-benar kota turis banget, jadi mereka depend sama pemasukannya itu dari turis-turis yang berdatangan. Makanya di bulan Mei, Juni itu banyak yang tutup. Nanti di bulan Juli dan seterusnya itu mulai rame lagi, hotel-hotel pasti buka semua. Dan nanti ya di video selanjutnya kita bakal ajak kalian buat pergi ke Zanzibar. Dan juga ibu kotanya tuh ternyata bukan di Dar es Salaam. Jadi mungkin kalau bahas kota ekonomi yang paling maju dan paling besar di Afrika Timur ya memang di Dar es Salaam. Tapi kalau misalnya ibu kota itu ada di Dodoma. Jadi itu kota kecil di tengah-tengah dari Tanzania. Dan kemarin kita nggak lewat kayaknya naik bus, tapi administratif kenegaraan tuh di situ semua. Jadi Dar es Salaam sama Zanzibar ya dua kota yang paling gede lah di Tanzania. Dan so far udah hampir 5 harian di sini, orang-orangnya chill, dan di Dar es Salaam kita benar-benar kayak nggak temu polisi sama sekali. Dan orang-orangnya juga chill, santai, kita merasa aman banget buat jalan-jalan di Tanzania. So mungkin kalau kalian lagi planning ke Tanzania, go ahead, sini bagus banget. Mungkin kalian bisa pergi di season yang pas, mungkin lebih banyak turis. Nah sekarang aku di viewpoint yang kelihatan dengan pantai yang paling terkenal sini, namanya tuh Coco Beach. Dan ini lumayan panjang pantainya, dari sini sampai ke situ. Dan situ banyak kayak water sport. Ya mungkin kayak vibes-nya kayak di Kuta gitu ya. Dan juga di area sini banyak hotel-hotel juga buat langsung view-nya tuh ke laut gitu. Kita mau keluar, pindah area. Gratis di sini, nggak ada tiket masuk. Nah, tadi banyak pedagang-pedagang yang jualan kelapa gitu, tapi kelapanya berapa tadi ya? Sekitar 1.000-2.000-an, sekitar berapa ya? 10.000 sampai 20.000-an rupiah harganya. Ini di sebelah kiriku ada yang jualan kayak minuman gitu. Terus ada ornamen-ornamen Chinese-nya. Kayak kalau lagi Imlek gitu.
Nah uniknya di sini di pantainya tuh banyak orang kayak buat tenda-tenda, tapi orangnya tinggal di dalam gitu. Kayak banyak orang yang tinggal di pantai, kayak jadi rumah gitu. Mungkin nelayan-nelayan kali ya. Ini aku udah pesen Bolt, Bajaji, atau Bajai. Harganya cuma 3.000, sekitar 20.000 rupiah buat pindah ke area satunya. Kayak yang itu lebih banyak turis, lebih banyak spot buat dilihat tempat sunsetnya. Harusnya dia udah nyampe sih di depan. Kayaknya lagi parkir di sana dia. Nah ini Bajaji kita, Abang Bajai. Naiknya transportasi umum di sini. Mambo, yes. Lagi macet. Kita udah sampai di Slipway, ini hotel. Kita mau cari tempat buat lihat sunset. Pas banget lagi sunset ya. Udah lapar. Gak sabar makan Korea. Gak sabar makan Korea. Hah, Kimbap, udah lapar banget dia katanya. tteokbokki, jjajangmyeon. Gila, banyak banget yang lu pengen. Ya, jadi ini kawasan area yang rame ya di area sini. Kayak orang nonton sunset karena di tepi barat. Ada hotel, ada supermarket juga tadi aku lihat sebenarnya. Tuh, pas banget tuh, lihat. Lagi cerah banget langitnya. Sebenarnya di Dar es Salaam tuh cuma sehari aja cukup. Kecuali kalian mau safarian, karena kita udah di Masai Mara udah cukup. Kayak nggak perlu lagi lihat safarian di tempat ini. Tapi daerah sama ya? Harus ke Serengeti. Ya harus ke Serengeti lah. Tempat apa ini? Kayaknya banyak orang market buat Turis. aksesoris sama paintings. Oh, di sini tuh ada pulau juga satu. Jadi ada penyeberangan feri ke satu pulau kecil. Iya. Yeah. Dan ini banyak yang jualan ini apa tuh kayak painting sama souvenir, tas-tas, anyaman, semuanya tuh ada yang buatan lokal kayak gitu. Wow, sunsetnya bagus banget. Oh, kayak restoran. Wow. Wah, asli cakep banget. Wow. Bulat banget mataharinya, bagus banget. Oh, di sini ada lapangan basket. Oh, tenis. Ya, terus sambil nonton sunset di sini. Di situ ada kayak rumah kosong ya? Mungkin harusnya restoran gitu kali. Ya, restoran. Suara dia udah kecil guys, sudah lapar banget. Lapar gua. Tapi lu ngerasa gak sih di sini beberapa kali tuh kayak kita lihat jalan bau ganja? Enggak kali. Ya, beberapa kali kan. Atau kenapa? Padahal dilarang tapi nggak tahu juga masuk dari mana. Enggak lah. Iya, ada yang bawain lah. Menurutku di nyebrang aja sih, kita bisa ke area sana tuh.
Nah, area Slipway ini banyak restoran-restoran juga, kayak ada bar buat minum atau buat makan. Cakep banget sunsetnya. Ada anjing tuh, lucu banget, orang bawa anjing kecil, lucu. Look at this. Duduk di mana? Di batu-batu? Enggak. Kayak bagus guys, bagus asli. Ini nyari spot foto yang bagus buat lihat sunsetnya tuh di sebelah sana. Berarti nih ada kapal kayu di sana. Ada kapal kayu. Keren ya? Iya. Sebenarnya kita lagi beruntung karena kita bisa lihat sunset di 2 hari ini di Dar es Salaam. Karena lihat cuaca di minggu depan itu bakal hujan terus. Ini ada spot buat duduk nyantai. Ada tangga buat langsung ke pantainya. Bagus juga spotnya. Si Daniel lagi nonton sunsetnya di sebelah sana. Kita duduk di sini. Jadi ada orang buat kontennya tuh sempat kepikiran juga, aku mau pernah bikin. Jadi kayak dia toast, dia buka ada permen. Dan aku sempat kepikiran mau bawa Kopiko dari Indonesia, kayak cari orang-orang buat diajak toast kayak fish bump, terus nanti aku kasih permen Kopiko gitu. Tapi sayangnya nggak terrealisasikan ya. Terus tadi aku minta dia tag aku waktu dia ada post di TikTok. Kayaknya hari ini. Udah kelihatan gerak-geriknya kalau dia konten kreator. Nah, ini konsepnya kayak mall outdoor, banyak restoran, terus ada toko-toko juga di sini. Ada kayak playground mini juga. Kayak restoran, ada kayak butik. Banyak turis ya, dan enak buat jalan di sini. This is Slipway. Jadi kalau kalian ke Dar es Salaam, wajib ke Slipway. Iya, banyak turis. Dan harganya ya udah pasti harga turis gitu. Harga turis gimana? Yang mahal pokoknya ya. Double. Ya, dan kita mau jalan sekarang ke restoran Korea, Hanguk Restaurant. Ya. Jalan kaki aja ya, soalnya deket kan. 20 menit paling. Nggak jauh banget. Nggak, cuma 10 menit harus. Gimana menurut lo? Kita udah kelar explore di Dares? Udah cukup sih menurut gue. So, kita mungkin nggak ke museum-museum gitu, karena sebenarnya kalau lihat dari gambar-gambarnya mungkin mirip-mirip sama yang di Kenya, jadi kayak nggak ngerasa worth it gitu. Dan di sini kayak dibanding Kenya mungkin nggak terlalu banyak kayak bangunan-bangunan tua kayak dari zaman koloni gitu. Jadi kayak kota lah, kota bisnis lah. Ya kota banget. Dan jaraknya agak jauh-jauh dari tempat satu yang lain gitu sih mungkin. Yeah. Jadi kayak yang walkable mungkin dari sini walkable, tapi juga lumayan jauh-jauh. Jadi kayak kalau siang-siang panas kayak agak mager ya. Tapi untungnya lebih murah untuk biaya transportasi di sini karena ada Bajaji gitu. Iya bener.
Kalau main kita di Nairobi selalu Iya. pakai Uber kan. Selalu pakai Uber dan mahal. Kayak sekali naik bisa 70.000, 80.000. Tapi di sini cuma 3.000. Artinya cuma 20.000 rupiah buat jarak-jarak yang lumayan dekat. Gitu. Terus apa lagi yang kita suka dari Dares? Lebih santai aja ya. Tadi dia sering bilang kayaknya kita sini lebih santai dan orangnya lebih friendly juga. Di Nairobi orangnya juga friendly tapi mungkin karena ada banyak polisi jadi lebih susah. Sini banyak polisi tapi santai polisinya. Iya, santai banget. Kayak kemarin Kayak polisi di Indo sih. Iya, maksudnya kemarin kita kayak jalan-jalan dan obvious ada kamera, tapi kayak mereka kayak udah. Ya udah, iya. Kayak ya udah ini pasti vlogger atau apa gitu. Kayak mereka lebih biasa sama turis juga dan Iya. Dan Ya. kita kira sebenarnya di kayaknya juga kayak bener-bener ramah turis juga, tapi nggak seramah itu menurut kita. Iya. Pengalaman kita ya. mungkin gak di CPD-nya katanya ya mungkin nggak sama di sini karena banyak yang bakal mungkin nyopet atau kena scam gitu juga. Ya di sini kita nggak pernah dapat peringatan apa-apa sih. Ya bahkan kemarin tadi pagi kita jalan di Pasar. pasarnya gitu kan aneh banget, tapi biasa aja rasanya. Ya biasa aja. Kalau kita di Nairobi mungkin Mungkin beda. udah ini polisi udah datengin. Iya, kita bakal terus- turunin kamera gitu-gitu. Iya. Tadi mah kayak biasa aja, kayak Iya. lewat-lewat aja gitu. Itulah kesan-kesan kita selama di sini. Jadi selama kita di 5 negara, 6 negara di Afrika Timur tuh nggak ada Indomie goreng ya. Jadi sini ada supermarket, pengen coba lihat ada nggak buat Indomie goreng. Kalau si Daniel bilang udah pasti nggak ada. Jadi kita coba dulu deh. Nih. Sabar ya, sabar ya. Dia udah lapar banget. Kayak famidi gitu. Ya kayak Alfa Midi, Indomaret ya. Dari lampunya gitu. Dari lampunya sih Indomaret banget ya. Rak-raknya juga. Sepertinya tidak ada. Kayaknya nggak ada deh. Malahan yang kuahnya juga nggak ada. Nggak ada sama sekali. Tapi ada produk-produk kayak pisang-pisang gini. Warnanya mencurigakan. Merahnya mencurigakan nih. Kata dokter begitu guys. Nih, jadi memang cuman ada Jadi itu lebih butuh. ini. Iya butuh. Mana? Itu butuh. Iya, buldak. 8.000 tuh berapa? 50.000. Terus ada Indominya yang ini doang, kuah. Super mie. Super mie mah masih satu grup ya. Yang nggak ada yang goreng. Aku nggak tahu kenapa. Yuk, coba dimasukin ya Indomie goreng di Afrika Timur. Jadi nggak ada Indomie goreng, belinya kacang. Jauh banget ya. Sama dia beli popcorn cuman lempem. Apa? Yang penting buat nganjel perut kosong. Iya, ya udah. Ini lurus belok kan? Tuh, Coffee Connect tuh, yang kayak di Nairobi. Bagus sih kelihatannya. Jalan nggak ya? Let's go, kita jalan ke restoran Korea. Aku suka banget kacang mete, jadi kita coba buka. Produk lokal sini. Ya, kacang mah di mana aja. Mirip ya. Ya. Oke, jadi kita sudah sampai di restoran Korea namanya Ati. It's kimchi. You have chili? Chili. This banchan. Okay. Korean rice cake tteokbokki. Baunya enak. Gold kimbap. Yap. Banyak banget makanannya. This kong kibab special for kimchi. Kong kibab. Yeah, kong kibab. Okay, masih feel. Jadi kalau makan nasi mesti diguncang dulu biar dia menggumpal ya. Ramen? Szechuan ramen. Iya. Oh, dapat kimchi juga. Hai. Oh.
Kita makan nasi ya. Nih, jadi dia menggumpal. Ini goreng. Ini ada kimchi jjigae, ada tteokbokki, ada kimbap, ada dia pesan jajang ramyeon. Ramyeon bukan yang ori. Karena nggak ada. Nggak ada. Dapat. Kita ada kimas. Salah. Jalmuki sumida. Kuncinya katanya legit. Iya kelihatan. Mantap banget. Mari kita cicip kimchi. Pakai nasi. Mari makan. Enak. Kita udah sebulan, makanya kita kangen makanan Asia Yang ada rasanya. makanan di sini ya daging-dagingan, ugali gitu-gitu ya. Sesekali kita coba, cuman lagi kangen banget. Mumpung nemu ya. Kayak habis dari sana udah susah. Main sampai Cape Town. Dapat geran juga. Kita pesan kimbap. Ini bulgogi isinya. Enak. Pokoknya gitu lembek. Dia yang enak tuh biasanya kimbapnya tuh dicocol pakai kuah tteokbokki. Kalau kebanyakan nonton drama Korea begitu. Sama nasinya biasanya dicelupin di kuah. After makan dikasih tea. Ini ginger cinnamon tea. So aku nggak pernah coba ini di Korea. Manis ya. Oke, udah sampai hotel lagi dan ini hari terakhir kita di Dar es Salaam dan kita nggak bakal explore lagi di sini. Mungkin nanti bakal transit doang. Dan besok sampai jumpa, kita bakal ajak kalian buat jalan nyebrang ke Zanzibar. Sampai jumpa lagi, bye-bye.